Sambutan dari Koordinator Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Kopertais. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hisyam Zaini MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi khairi ni'am ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khairul anam. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan SPA Indonesia, teman saya sejak tahun 2000, pengurus yayasan, pimpinan STPI, Ibu Ketua, Wakil Ketua. Ternyata ada teman saya yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, wali, wisudawan, wabil khusus wa akhus minkum. Saya menyebutnya gimana ya? Kalau anak-anak nggak cocok ya. Ini sahabat-sahabat saya. Saya menyebutnya wisudawati atau wisudawan? Karena warnanya satu. Wan itu satu. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya mewakili Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 3 Yogyakarta. Karena apa? Saya mendapatkan kesempatan untuk datang di suatu lembaga sing orang nyono, orang Klaten tahu orang nyono ini. Karena tadi saya perhatikan lulusan wisudawan, wisudawatinya itu ternyata umumnya rata-rata Klaten. Kenapa demikian? Saya tertarik dengan sambutan wakil wisudawati. Kampusnya orang mitayani, itu kata orang Klaten. Itu pun saya juga punya perasaan seperti itu. Ketika saya diangkat menjadi Sekretaris Kopertais Wilayah 3, saya rapat, saya menanyakan di mana lokasi masing-masing perguruan tinggi. Saya diberitahu ada STPI di mana itu jembatan merah ke timur. Lah saya bolak-balik lewat situ kok nggak pernah melihat. Ternyata luar biasa. Fihi syai'un aktar mimma adhunnu. Ada lebih dari sesuatu yang sudah ada di benak saya. Apa? Ini para wisudawan, para wali wisudawati wisudawan harusnya berbangga, harusnya bersyukur. Tidak salah meletakkan, ternyata bukan hanya wali, tetapi juga suami-suami. Mohon maaf, ada juga yang belum, tetapi juga walinya. Karena tadi wakil wisudawan tidak menyampaikan kepada bapaknya saja, tapi juga kepada anak dan suaminya. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ketua Yayasan. STPI itu perguruan tinggi yang hebat, dipimpin oleh orang-orang hebat. Ada ilmuannya Ibu Ketua, ada manajernya Bapak Ketua Yayasan, dan yang lebih dari itu apa? Ada senimannya, luar biasa.
Saya di sini tadi mengikuti 2 lagu Mars dan Himne. Ternyata penciptanya diborong 1 orang. Luar biasa. Lebih dari itu, saya juga pernah menyaksikan dan mendengarkan sendiri penciptanya itu menyanyikan lagu Widuri. Itu menyanyi Bruri Pesulima. Luar biasa. Karena itu STPI itu lembaga yang hebat. Lembaga yang hebat karena itu tidak salah kalau tadi ada semboyan tagline-nya selalu. Luar biasa. Begini ya. Luar biasa. Luar biasa ini. Saya itu seperti Pak Ketua ya, saya sering pergi kemana-mana. Saya sudah menjelajah hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Ambon. 2 minggu yang lalu saya sempat ke Pulau W, kilometer 6. Saya sudah melihat banyak perguruan tinggi dan saya sudah ketemu dan mungkin sekitar 25.000 dosen di seluruh Indonesia. Saya sudah memberi pelatihan dan mohon maaf saya harus mengakui STPI unik sekali. STPI itu hebat. Tadi sempat saya sampaikan kepada Pak Ketua. Karena apa? Yang dipentingkan sekarang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mau disebut Pak, maka tadi Ibu Ketua Mas Menteri, karena memang di mana-mana pinginnya disebut Mas, karena ingin sesuatu yang berbeda. Di mana-mana orang selalu bertanya-tanya kompetensi apa yang dihasilkan oleh lembaganya. Dan di sini nggak usah ditanya seperti itu. STPI sejak lahir sudah memberi kompetensi yang nyata. Gitu ya Ibu Ketua ya. Pak Wakil Ketua mendukung nggak gitu itu? Harus, kalau enggak nanti bisa dipecat ya Ketua. Bagaimana tidak? Terus terang, saya sudah beberapa kali membuka YouTube-nya STPI. Saya sudah mendengarkan beberapa lagunya. Luar biasa. Lagu yang saya suka itu loh, anak kecil yang diajar masak ibunya itu loh, ada Brambang, ada Lombok. Saya nggak tahu itu lagu judulnya apa, tapi bagi saya ini indah sekali. Oh, ngewangi masak. Oh, ngewangi ibu. Luar biasa. Bapak-bapak ini wali wisudawan bangga dan betul sekali kalau menyekolahkan putranya 1 untuk sekolah di lembaga ini. Luar biasa. Karena apa? Ini lulusannya, meskipun Pak Menteri selalu mengatakan lulusan perguruan tinggi banyak yang belum siap bekerja, tetapi di sini lulusannya sudah langsung bisa bekerja. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini semuanya siap menjadi guru. Oh, Bapak sudah? Oh. Sudah semuanya. Oh, saya ketinggalan lagi. Baik, kalau gitu saya ingin tanya kepada wisudawan sekaligus puas terakhir. Guru itu apa? Itu bukan bahasanya Pak Menteri. Kalau bahasa Pak Menteri nggak begitu. Kalau orang Klaten mengatakan digugul lagi tiru. Tetapi secara etimologi, guru itu berasal dari kata gu dan ru. Gu itu artinya apa? Gu itu adalah zulmah, itu adalah dari bahasa Singgala, anak dari bahasa Sanskerta. Gu itu adalah zulmah atau gelap. Ru, nur. Karena itu fungsi guru itu seperti fungsinya Nabi yahmilun nasa minal zulumati ilan nur. Karena
itu kalau ada guru ngajar di sekolah kok anaknya gawe kisruh terus, muridnya kisruh terus, tuh harusnya bukan guru tapi rugu. Ini luar biasa. Peran guru itu luar biasa. Karena itu memang betul ada lembaga yang khusus menekuni pendidikan anak usia dini. Terus terang saya salut kepada STPI karena memang konsisten dalam bidang ini. Rata-rata sekarang kalau ada perguruan tinggi itu kalau sudah jadi sekolah kemudian mapan inginnya pindah jalur naik pangkat menjadi institut. Setelah itu berpikir belum apa-apa jadi institut, sudah berpikir bagaimana menjadi universitas. Pikirannya dibawa ke sana, tetapi semua itu nanti konsentrasi pendidikannya mulai bercabang sehingga konsentrasi kepada hal yang sangat-sangat urgen, yaitu pendidikan anak usia dini itu tidak lagi menjadi fokusnya. Karena itu saya ucapkan selamat kepada STPI dan juga Pak Ketua Yayasannya yang terus membina ini supaya STPI terus istiqomah dalam hal ini. Berikutnya, saya ingin soal kedua untuk kelasnya. Terakhir itu rondenya. Di dalam ronde ada beberapa soal. Guru-guru, karena saya tidak lagi bicara calon, karena Bu Ketua sudah jadi guru. Guru-guru TK, PAUD, bahkan SD harusnya kenal dengan seorang pendidik dari Inggris, Dorothy Low-Knott. Tahu semuanya ya? Apa yang terkenal dari beliau? If children live with criticism, they learn to condemn. Jika anak itu dari kecil disalahkan terus, nah, dia itu belajar untuk mengumpat. Awas sonapus jadi gajel. Itu anak. Ya. Kemudian ada ungkapan yang lain. If children live with hostility, they learn to fight. Jika anak itu hidup dalam lingkungan yang saling curiga, dimusuhi terus, maka dia belajar bagaimana untuk melawan, maka dia akan menjadi seorang fighter. Puisi yang sangat indah dari Dorothy Low-Knott diterbitkan pertama kali tahun 1954, mulai masuk dan terkenal di Indonesia tahun 1990-an. Judulnya apa? Nah, itu pertanyaan kedua. Children learn what they live. Anak belajar dari lingkungannya. Karena itu sebagai guru, buatlah lingkungan pendidikan yang sportif, yang mendukung, supaya apa? Anak bisa berkembang dengan pikiran-pikiran yang positif, jiwa yang penuh kebaikan. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana perbedaan guru kita. Saya punya anak sekolah di SD, ketika pulang membawa soal ujian dari 10 soal salah 4. Catatan dari gurunya pakai tinta merah, belajar yang rajin. Itu tidak salah, ya kan? Betul sekali. Sekarang saya bandingkan. Saya punya teman kuliah di Australia.
membawa keluarganya, anaknya di Indonesia kelas 1 SD, di sana masuk sekolah, tapi karena nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya harus menyesuaikan dan lama sekali menyesuaikan. Nah, setelah agak lama menyesuaikan diri, ketika ulangan harian membawa hasil yang benar 4, kebalikan yang tadi anak saya. Tetapi apa komentar gurunya? Gurunya bilang, good, you have got 4. Bahasa Jawanya apa? Good, you have got 4. Bagus, kamu sudah bisa menyelesaikan 4. Kalau di sini belajar lagi. Dan itu guru-guru kan itu lah. Karena apa? Mohon maaf, manusia itu punya kecenderungan untuk mencari salahnya, bukan untuk mencari benarnya. Saya menerima postingan WA beberapa hari yang lalu, ada seorang guru yang membuat tulisan ulangan ditayangkan kepada anak-anak SD. 5 tambah 1 sama dengan 7, 9 kurangi 2 sama dengan 7, 6 tambah 1 sama dengan 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang lainnya apa? Ternyata anak-anak ketawa semuanya. Kenapa? Pak guru salah. 5 tambah 1 harusnya 6, bukan 7. Dia tidak pernah melihat yang benar, tapi yang lihat apa? Yang salah. Dari 10 itu dia mengambil 1 salah, itu yang benar ora direken. Nah, lingkungan yang sportif, lingkungan yang mendukung itu tidak banyak memberi kata-kata negatif. Sebagai guru harus lebih mengedepankan kata-kata yang sportif. Luar biasa. Nah, kembali ke dunia kita yang selalu didengung-dengungkan. Sebelumnya, jauh sebelum Pak Nadiem itu atau Mas Nadiem itu menjadi menteri, kita sudah diingatkan dengan masuknya era revolusi industri 4.0, di mana sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa keluar rumah. Beli sepatu, beli baju, beli seragam, beli kapur, kapur barus, kapur apa saja, beli kosmetik, beli apa saja, nggak usah keluar rumah, bahkan cukup di kamar. Hanya satu kata kuncinya, HP. Tetapi jangan lupa, peran guru tidak pernah tergantikan oleh apapun. Peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Karena apa? Sekarang sudah dimulai era revolusi 5.0, dimulai di Jepang. India sudah mulai, Amerika juga mengikuti. Di mana semuanya nanti interaksi itu manusia itu tidak dengan manusia, tapi dengan robot. Kita masuk restoran yang mempersilahkan sudah robot cantik. Begitu kita masuk, kita memesan apa, kita tinggal tombol aja layar monitor. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Kemudian kita tinggal, sekarang bayarnya lebih canggih lagi, nggak perlu lagi lewat transfer. Cukup buka gadget, ditempelkan di sini, ada barcode, langsung barcode itu nyedot uang kita yang ada. Nanti kita tinggal duduk milih, kamu milih meja nomor berapa? Meja nomor 9. Langsung tunggu sebentar, berikutnya ada apa? Robot datang menyajikan apa yang kita minta. Nah, sekarang yang sudah menggantikan itu bimbel. Bimbel sebentar lagi akan hilang.
karena sudah diganti dengan ruang guru. Tetapi jangan lupa, tetap guru itu punya ruang. Di mana? Di hati paling enggak. Karena guru itu memiliki sesuatu, yaitu apa? Love. Rasa cinta. Robot itu meskipun melayani dengan halus, tetapi tidak ada rasa. Kalau manusia, bagaimana kita ngelus-elus anak-anak di sekolahan, itu luar biasa. Besok akan diingat sampai anak itu dewasa. Guru memuji anak yang berhasil, pujian itu akan terus diingat oleh siswa sampai dewasa. Tetapi guru nyengeni murid, dia tetap akan diingat sampai besok. Untuk itulah, makanya sekali lagi para wisudawati plus satu wisudawan ini harus bangga memiliki perguruan tinggi yang luar biasa. Tadi saya sudah di belakang tadi ketika saya masuk pas ada nyanyian itu, saya perhatikan 3 kata yang ini luar biasa. Pertama kali kreatif, yang kedua apa? Militan, yang ketiga? Nah, 3 hal itu kalau Anda lakukan rampung dunia ini kabeh. Dunia pendidikan dengan kreativitas, subhanallah. Ini, saya mohon maaf, saya biasanya memanggil anak-anak wisudawan, tapi ini enggak, saya enggak berani. Para wisudawati sekalian, sudah hafal dan sudah paham betul apa itu pakem. Tahu pakem enggak? Tahun berapa kita bicara tentang pakem nih, Pak Ketua? 2002. Waktu itu saya dengan Pak Ketua memberi pelatihan. Kenal dengan pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kemudian oleh para pengikutnya ditambahi paikem, tambah inovatif. Berikutnya oleh jaringan sekolah-sekolah IT, mungkin Salsabila ikut ya. Itu ditambah paikemi, terakhir Islami. Ini ada lagi inovasi yang lebih dari itu, paikem brot. Nah itu paikem brot. Iya itu. Kalau ingin tahu silahkan dengan beliau, paham ini ahlinya. Luar biasa. Tetapi jangan lupa Anda dididik untuk menjadi kreator. Karena kampus di sini adalah kampus kreatif. Kampus kreatif itu mendidik kreator. Al-fadlu lil mubtadi. Lanjutannya. Al-fadlu lil mubtadi, lanjutannya. Oh ya, karena bukan alumni pondok pesantren. Saya orang pesantren. Saya orang pesantren. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Keutamaan, nilai, nama itu akan mengikuti kreator, siapa yang mencipta, meskipun pengikutnya jauh lebih baik. Pakem itu diciptakan oleh seorang guru SD Impres di salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara. Namanya Muhammad Durori. Sekarang pakem itu sudah menasional dan bahkan sudah diekspor sampai ke Malaysia, Brunei, Thailand. Tahun 90-an ketika saya belajar di Inggris, saya ketemu dengan rombongan guru-guru SD dari seluruh Indonesia yang belajar CBSA pada waktu itu. Mungkin Pak Adi Hamim masih ingat ya, istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Karena itu diproyekkan, yang dikirim ke sana itu belajarnya
Kalau saya mengatakan belajarnya tidak tulus dari dalam, karena apa? Kesana itu ikut proyek sehingga di sana lebih senang dolan-dolan daripada belajar. Karena memang kalau ini misalnya ini semuanya dibawa ke Inggris, itu saya nggak yakin kalau ini belajar. Apalagi kalau hanya 1 minggu, saya yakin belajarnya nggak ada. Yang banyak dolannya. Ternyata apa proyek yang menelan biaya anggaran APBN miliaran itu nggak ada hasilnya. Tetapi itu semuanya kalah semuanya dengan Muhammad Durori, guru SD Inpras dari Banjarnegara. Nah, bisa nggak wisudawati dan wisudawan itu menjadi Muhammad Durori yang milenial? Nah, saya katakan milenial, ini generasi milenial. Buh milenial tenan pokoknya saya dianggap milenial. Karena nanti akan ketemu dengan anak-anak milenial. Bagaimana bisa membuat kreasi-kreasi pembelajaran yang menarik untuk anak-anak milenial. Subhanallah. Subhanallah. Untuk itulah al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada pimpinan STPI, kepada yayasan, kepada wali-wali wisudawati wisudawan, wabil khusus kepada wisudawati plus wisudawan. Selamat atas keberhasilan ini. 4 tahun tidak terasa dan 4 tahun itu rasanya pengen diperpanjang. Oh enggak ya? Maksud saya diperpanjangnya jangan di STPI, di UIN boleh, nanti kita memahami. Ngambil magister PAUD ya? Ada magister PAUD. Bahkan yang tadi ibu yang sudah yang sangat senior tadi, luar biasa, masih boleh masuk sana. Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti acara Kick Andy mendatangkan seorang ibu-ibu umur 72 tahun, lulus S2 dan sudah mendaftar S3. Subhanallah, Autulabil ilma minal mahdi. Nah ini ngerti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk itulah mari long life education, itu yang sebetulnya adalah konsep Rasul, itu bisa kita pegang dimanapun juga, wherever and whenever you are. Dimanapun juga Anda harus tetap belajar, berkreasi, ciptakan sesuatu yang belum pernah ada di tempat lain. Itu nak wong Klaten ngarani guru well. Wah guru ini well tenan. Saya punya teman orang Klaten itu kalau ngarani apa sih well. Wah guru ini well tenan. Apa itu? Makanya saya ikut-ikutan ngomong Klaten. Ini betul-betul kan teman saya itu coklat. Tahu coklat? Cowok Klaten. Wah ini nomor biasa. Kalau saya koboi, saya itu orang Boyolali, makanya cowboy itu cowok Boyolali. Coklat kalah sama koboi. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf, ini adalah sambutan gaya milenial. Jadi nggak perlu ada bacaan-bacaan, karena Mas Menteri sendiri kan juga membuang naskahnya kan, membuang naskahnya. Untuk itulah makanya saya berharap bagaimanapun juga creativity is the key to success. Sekali lagi selamat untuk semuanya yang ada di ruangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.